Halo, saya Ana Agung Adiputra Gunajaya dari kelas Petrologi kelompok praktikum 4. Hari ini saya akan menjelaskan laporan praktikum petrologi acara ke-9, yaitu mendeskripsikan dan mengklasifikasikan batuan sedimen silisiklastik. Untuk sampel yang pertama, di sini dapat dilihat bahwa saya melihatnya ini adalah warna batuannya itu segar, warna segarnya itu krem, kemudian untuk warna lapuknya itu kuning kecoklatan. Untuk teksturnya sendiri, di sini ukuran butirnya itu very coarse grain. Kemudian untuk matriksnya itu coarse sand. Kemudian adapun morfologi butirnya. Nah, morfologi butir untuk sampel yang pertama ini adalah untuk sphericity-nya itu low. Kemudian untuk roundness-nya itu poorly rounded. Kemudian untuk pemilahannya itu moderately sorted. Kemudian untuk porositasnya, di sini strukturnya itu masif. Kemudian untuk massa dasarnya itu sekitar matriksnya 13%. Kemudian untuk ukurannya itu adalah coarse sand. Kemudian untuk semennya ini adalah 12%. Kemudian bagian butirnya, nah di sini untuk mineralnya ini sekitar 25%. Kemudian untuk ukurannya yaitu coarse grain dengan kuarsa 10% dan feldspar 15%. Kemudian untuk litiknya 50% dengan ukuran very coarse sand. Kemudian batuan bekunya 40%, batuan sedimennya 8%, batuan metamorfnya 2%. Jika ditotalkan ini semuanya mencapai 100%. Kemudian di sini saya menggunakan lembar klasifikasi batuan sedimen Petitjohn Classification, yang mana untuk sampel pertama ini adalah masuknya ke coarse sand. Lalu di sini karena memakai Petitjohn Classification, untuk massa dasarnya itu adalah 25% yang terdiri atas matriks 13% dan semen 12%. Kemudian untuk mineralnya ini adalah 25% dengan kuarsa 10% dan feldspar 15%. Kemudian untuk litik fragmentsnya itu 50% dengan normalisasi kuarsa itu 13,3%, kemudian feldsparnya 20%, litiknya 66,7%. Kemudian jika ditarik garis berdasarkan normalisasi, didapatkan nama batuannya yaitu litik wedge. Nah, ini adalah merupakan genesa dan kegunaannya. Kemudian lanjut ke sampel yang kedua. Nah, batuannya ini untuk warna segarnya ini berwarna krem tua. Nah, di sini tidak terlihat warna lapuknya. Kemudian untuk teksturnya sendiri, ukuran butirnya ini untuk yang grain itu adalah medium sand. Kemudian matriksnya ini termasuk ke fine sand. Sedangkan morfologi butirnya, sphericity-nya ini low, kemudian roundness-nya ini angular, dan pemilahannya ini adalah well sorted. Kemudian untuk porositasnya tidak ada. Untuk strukturnya sendiri ini masif. Kemudian untuk massa dasarnya terdiri dari matriks 12%, kemudian ukurannya fine sand, dan semennya di sini 3%. Kemudian kalau yang butir, mineralnya ini sebanyak 70% dengan ukuran fine sand yang terdiri atas kuarsa 65% dan feldspar 5%. Kemudian ada litik 15% dengan ukurannya yaitu medium sand dengan batuan beku 10% dan batuan sedimen 5%. Jika ditotalkan semuanya 100%. Kemudian untuk lembar klasifikasi batuan sedimennya di sini saya memakai Petitjohn Classification yang mana ini termasuk ke dalam medium sand. Nah, karena didapatkan massa dasarnya itu 15% dengan matriks 12% dan semen 3%. Kemudian untuk mineralnya 70% yang mana kuarsanya itu adalah 65% dan feldsparnya 5%. Kemudian untuk litik fragmentsnya itu 15% dengan normalisasi kuarsa itu saya dapatkan 76,5%, feldsparnya 5,8% dan litiknya 17,7%. Kemudian saya tarik garis dan didapatkan nama batuannya itu adalah litik arenit. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Kemudian untuk sampel yang ketiga, untuk batuannya ini warna segarnya itu adalah merah, kemudian warna lapuknya itu adalah coklat tua. Dengan tekstur ukuran butirnya untuk yang grain itu adalah coarse sand, kemudian matriksnya itu fine sand sampai medium sand. Kemudian morfologi butirnya, sphericity-nya di sini low, kemudian roundness-nya angular, pemilahannya itu well sorted. Kemudian untuk porositasnya di sini 5%.
Kemudian untuk strukturnya sendiri di sini adalah lamination. Nah, massa dasarnya matriks didapatkan matriksnya 10% dengan ukuran fine sand dan semennya 4%. Kemudian untuk butirnya didapatkan mineralnya itu sebesar 7% dengan ukuran coarse sand. Kemudian untuk kuarsa didapatkan 21%, feldsparnya 50%. Kemudian untuk litiknya 15% dengan ukuran medium sand. Kemudian batuan beku sekitar 8%, batuan sedimen 2%, batuan metamorf 5%. Jika ditotalkan ini semuanya mencapai 100%. Nah, di sini untuk lembar klasifikasi batuan sedimennya memakai Petitjohn classification dengan didapatkan Wentworth size class-nya itu adalah coarse sand, medium sand. Nah, kalau misalkan kemudian saya normalisasikan, di sini saya dapatkan kuarsanya itu 24,5%, feldsparnya 58,1%, litiknya 17,4%. Kemudian jika ditarik garis, ini akan mendapatkan nama batuannya itu adalah arkosic arenite. Kemudian ini adalah genesa dan kegunaannya. Kemudian untuk sampel yang keempat, di sini dapat dilihat bahwa warna segar dari batuan ini adalah hitam keputihan, kemudian warna lapuknya adalah coklat. Untuk teksturnya sendiri, ukuran butirnya untuk yang grain ini adalah very coarse sand. Kemudian untuk matriksnya itu medium sand, coarse sand. Untuk morfologi butirnya, sphericity-nya ini adalah low, kemudian roundness-nya ini adalah poorly rounded. Kemudian untuk pemilahannya ini adalah moderately sorted. Kemudian untuk porositasnya sendiri ini adalah 2%. Untuk strukturnya sendiri ini adalah masif dengan massa dasarnya didapatkan matriksnya 30% dengan ukuran coarse sand. Kemudian semennya 5%. Untuk butirnya sendiri keseluruhan mineralnya ini adalah 50% dengan ukuran yang very coarse sand. Nah, untuk mineralnya ini ada feldspar 20%, kuarsa 30%. Kemudian untuk litiknya 15% dengan ukuran coarse sand. Dengan batuan beku 10%, batuan metamorf 3%, batuan sedimen 2%. Jika ditotalkan semuanya didapatkan 100%. Kemudian untuk lembar klasifikasi batuan sedimennya ini memakai Petitjohn classification dengan Wentworth size class-nya itu adalah very coarse sand. Kemudian jika dinormalisasikan didapatkan kuarsa sebesar 46,2%, feldspar 30,7% dan litik 23,1%. Kemudian kalau ditarik garis didapatkan nama batuannya ini adalah litik Weizke. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Kemudian masuk ke sampel yang kelima. Nah, untuk batuan ini warna segarnya itu abu-abu, kemudian lapuknya ini adalah berwarna coklat. Untuk teksturnya sendiri, grainnya itu adalah coarse sill, kemudian matriksnya medium sill. Morfologi butirnya untuk sphericity-nya ini adalah tinggi atau high, kemudian roundness-nya ini adalah rounded, pemilahannya well sorted, kemudian tidak ada porositas. Untuk strukturnya sendiri ini adalah masif dengan massa dasar, matriksnya didapatkan 30% dengan ukuran medium sill, kemudian semennya 5%. Untuk butirnya sendiri, mineralnya ini adalah 30% dengan ukuran coarse sill, dan untuk mineralnya yaitu feldspar 15%, kuarsa 15%. Kemudian untuk litiknya 35% dengan ukuran coarse sill. Batuan bekunya ini adalah 7%, batuan metamorfnya 8%, batuan sedimennya 20%. Jika ditotalkan didapatkan 100%. Kemudian lembar klasifikasi sedimennya ini memakai Petitjohn, yaitu didapatkan Wentworth size class-nya itu adalah coarse sill. Nah, karena kemudian ini adalah lembar klasifikasi batuan sedimen menurut Petitjohn classification. Nah, di sini untuk silnya itu lebih dari 1/256 mm, kemudian didapatkan MUD-nya sehingga didapatkan nama batuannya itulah mudstone. Maka nama batuannya ini adalah mudstone. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Kemudian sampel yang keenam. Di sini warna batuannya untuk warna segarnya hitam, kemudian warna lapuknya itu coklat. Untuk teksturnya sendiri ukuran butirnya itu adalah grainnya itu adalah coarse sill, kemudian matriksnya fine sill. Morfologi butirnya untuk sphericity-nya ini high, kemudian roundness-nya poorly rounded. Pemilahannya itu moderately sorted, kemudian untuk ini porositasnya tidak ada.
Untuk strukturnya sendiri ini masif, terdiri atas massa dasar dengan matriksnya itu 40% dengan ukuran fine silt dan semen 5%. Kemudian untuk butirnya, mineral ini 20% dengan ukuran coarse silt terdiri atas feldspar 5% dan kuarsa 5%. Kemudian litiknya 35%, ukurannya coarse silt dengan batuan beku 5%, batuan metamorf 5%, batuan sedimen 25%. Jika ditotalkan semua didapatkan 100%. Nah, kemudian untuk lembar klasifikasi batuan sedimennya ini memakai Petty John. Untuk Wentworth size class-nya itu adalah coarse silt. Nah, karena lembar klasifikasi batuan sedimen menurut Petty John ini adalah silt, maka didapatkan MUD. Kemudian untuk nama batuannya sendiri ini masuk ke shale, yaitu laminate and fissile. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Kemudian untuk lembar yang nomor sampel yang ke-7, di sini untuk warna segar batuannya itu adalah hitam keputihan. Kemudian untuk warna lapuknya sendiri saya tidak melihat. Kemudian untuk teksturnya sendiri, ukuran butir grainnya ini adalah pebble cobble. Kemudian matriksnya itu adalah coarse sand. Morfologi butirnya, sphericity-nya ini adalah low, roundness-nya rounded. Kemudian pemilahannya itu adalah poorly sorted dengan porositas 5%. Strukturnya ini masif, terdiri atas massa dasarnya yaitu matriksnya 25% dengan ukuran coarse sand. Kemudian semennya 5%. Kemudian untuk butirnya sendiri, mineralnya ini 10% dengan ukuran medium sand, terdiri atas feldspar 5% dan kuarsa 5%. Untuk litiknya 60%, ukurannya itu pebble cable. Batuan bekunya 15%, metamorfnya 5%, sedimennya 40%. Jika ditotalkan semuanya adalah 100%. Kemudian untuk lembar klasifikasi batuan sedimennya di sini memakai box dengan Wentworth size class-nya itu adalah cobble pebble. Kemudian untuk klasifikasi batuan sedimen menurut box classification dengan litiknya 60%, yaitu batuan bekunya 15%, metamorf 5%, sedimen 40%. Kemudian untuk normalisasinya di sini untuk batuan beku didapat 25% dan batuan metamorfnya itu 8,3%. Dan batuan sedimennya yaitu 66,7%. Kemudian di sini ditarik garis dan didapatkan nama batuannya itu masuk ke dalam sedimentary konglomerat. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Kemudian untuk sampel yang ke-8, nah untuk warna segar batuan ini adalah coklat kehitaman dan di sini saya tidak melihat warna lapuknya. Kemudian untuk teksturnya sendiri, ukuran butirnya ini adalah grainnya pebble cable. Kemudian matriksnya itu adalah fine sand, medium sand. Untuk morfologi butirnya ini adalah sphericity low, roundness-nya adalah angular, pemilahannya poorly sorted, dan porositasnya ini adalah 25%. Untuk strukturnya sendiri ini masif, terdiri atas massa dasar matriksnya 30% dengan ukuran medium sand. Kemudian semennya 5%. Untuk butirnya sendiri, mineralnya 5%, ukurannya medium sand, terdiri atas feldspar 3% dan kuarsa 2%. Litiknya 60% dengan ukuran coarse sand dan batuan bekunya 15%, metamorf 10% dan sedimen 35%. Kemudian kita masukkan ke lembar klasifikasi batuan sedimen menurut box dan didapatkan Wentworth size class-nya itu adalah cable pebble. Kemudian di sini kita normalisasikan batuan bekunya didapat 25%, batuan metamorfnya 16,7%, batuan sedimennya 58,3%. Jika ditarik garis dan didapatkan titik pertemuan yang mengklasifikasikan batuan ini adalah sedimentary breccia. Kemudian ini adalah genesa serta kegunaannya. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.